Halo warga sipil sekalian, selamat datang di segmen baru namanya Teman Makan. Oke, di segmen baru kali ini, sebenarnya bukan baru-baru banget sih, ini konten lama kaset baru lah ya. Sebenarnya gue udah pernah bikin konten kayak gini juga sebelumnya, tapi sebelumnya masuk ke segmen Jurnal Parubaya. Terus gue berpikir Jurnal Parubaya itu pengen gue bikin lebih intim lagi, emang spesifik untuk nyeritain kehidupan pribadi gue, cerita-cerita gue, memori gue, dan semua hal yang gue lakuin dalam keseharian gue. Untuk itu gue berpikir ulang bagaimana kalau segmen cerita-cerita ini kita khususkan. Sebelumnya gue pernah bikin konten soal Abu Nawas, terus konten soal robohnya surau kami, dan sekarang gue juga mau menceritakan jenis konten yang sama. Dan semoga konten ini bisa menjadi teman makan pagi Anda, teman makan siang Anda, teman makan malam Anda, atau teman tidur Anda. Jadi sambil makan, sambil nonton gitu. Dan mendengarkan konten ini. Oke, langsung aja. Dari mana kita mulai ya? Oke. Cerita yang akan gue bawakan kali ini adalah cerita yang berasal dari negara Italia. Negaranya Alessandro Del Piero. Sebenarnya ini bukan cerita yang lama-lama banget, ditulisnya tahun 1993 oleh seorang berkebangsaan Italia namanya Italo Calvino, ya kan? Italo Calvino. Cerita aslinya berjudul La Pecora Nera. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nih, artinya kambing hitam gitu. Ya kan? Nera, Nera itu hitam, bianconeri, bianconero, rossoneri, rossonero. Yang satu nggak usah kita sebut lah ya. Begini kurang lebih ceritanya Bapak Ibu semua. Di suatu masa ada suatu negara yang isi penduduknya semuanya pencuri. Semuanya maling, ya kan? Bukan negara kita. Negara kita sejahtera, bahagia, aman, sentosa. The best memang. Ini negara semuanya pencuri, Pak. Jadi kalau siang hari mereka beraktivitas seperti biasa, ada yang berdagang, ada yang menjual, ada yang membeli gitu. Nah, si penjual ketika beraktivitas karena semuanya pencuri, ya mentalnya penipu dong. Begitu juga pembelinya. Pembeli juga ketika mau membeli barang, niatnya juga menipu. Jadi ya mereka menjalani kesehari-harian dengan saling menipu satu sama lain. Kesamaan mereka adalah ketika malam hari tiba, mereka semua menjelma menjadi satu profesi yang sama, yaitu pencuri. Nah, dan ini sistematis diatur sama negara. Jadi gini, di negara tersebut berlaku sistem siapapun yang tinggal di negara tersebut wajib pada malam hari untuk ikut mencuri. Dan yang dicuri adalah tetangga mereka sendiri. Jadi semuanya keluar rumah dan saling mencuri satu sama lain. Dan itu udah ditentukan tuh. Misalnya si A mencuri si B mencuri si C mencuri si A. Itulah skala-skala, skup kecilnya seperti itu. Ternyata sistem ini justru menghadirkan keadilan dan pemerataan, Mbak. Sesuatu yang selama ini dicita-citakan oleh Karl Marx. Yes, ternyata di negara tersebut tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Semuanya memiliki kesejahteraan yang sama dan penduduknya pun hidup bahagia. Sampai suatu hari datanglah seorang yang jujur ke negara tersebut dan tinggal di negara tersebut. Katakanlah namanya Ferry ya. Udah ganti aja lah, narsis banget Ferry. Irwan lah, Irwan. Nah, si Irwan ini emang karena mentalnya jujur, ketika semua penduduk malam hari keluar untuk mencuri tetangganya masing-masing, dia nggak keluar. Lampu rumahnya tetap menyala gitu. Nah, apesnya adalah penduduk yang mendapat giliran untuk mencuri rumah Irwan, kaget ketika mau masuk, ternyata masih ada orang. Akhirnya batal gitu kan. Batal dia mencuri rumah Irwan ini. Efeknya apa? Efeknya adalah si penduduk yang dapat giliran mencuri rumah Irwan, dia nggak mendapatkan apapun hari itu. Sedangkan rumahnya dicuri. Sedangkan si penduduk yang seharusnya dicuri sama si Irwan, dia nggak kehilangan apapun. Dia mendapatkan barang curian dari rumah yang udah dia curi. Artinya apa? Artinya pemerataan kesejahteraan absolut yang tadinya berlangsung seimbang nih, karena semua orang tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, mulai timpang. Mulai ada orang yang lebih kaya dari orang yang lain di negara tersebut. Tahu hal itu, si Irwan ini akhirnya ditegur sama pemuka negara tersebut kan. Sama orang pentingnya lah. Ninik mamaknya lah kalau dalam bahasa Minang itu. Dibilang, kamu jangan kayak gitu, kamu nggak mencuri, efeknya ada si Budi tuh yang jadi miskin gara-gara kamu, karena dia seharusnya mencuri rumah kamu dan rumahnya dicuri sama si Alex gitu.
Tapi karena kamu tidak pergi kemana-mana, si Budi tidak bisa mencuri rumah kamu. Dan dia harus pulang dengan tangan kosong. Bagaimana kamu harus tanggung jawab dengan hal ini? Makanya besok kamu harus ikut mencuri. Jangan sampai hal kayak gini kejadian kembali. Wah, kata si nenek mama ini kan. Dan akhirnya Irwan pun mendengarkan perkataan tersebut. Tapi dia punya prinsip. Namanya juga orang jujur. Namanya juga Irwan di Ferry, ya kan. Nah, prinsipnya tetap teguh. Tapi dia tahu kalau dia tidak ikut dalam sistem, maka akan ada orang lagi yang jatuh miskin. Akhirnya dia memilih ketika malam hari datang, dia pergi ke jembatan yang ada di atas sungai di negara tersebut dan dia melihat aliran sungai. Jadi dengan kata lain, dia meninggalkan rumahnya untuk dicuri, tapi dia tidak mencuri karena dia memegang prinsip. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah orang yang seharusnya dirampok sama Irwan jadi semakin lebih kaya lagi karena dia tidak kehilangan apapun dan dia terus menambah kekayaannya dari hasil curian. Selama berhari-hari Irwan tetap melakukan hal tersebut. Rumahnya tetap dibiarkan kosong, dibiarkan dicuri. Makin lama kesenjangan ini makin terlihat. Yang tadinya rata, sekarang mulai ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang miskin. Sampai tidak ada lagi barang yang bisa dicuri oleh pencuri yang mendapatkan giliran untuk merampok rumah Irwan. Nah, karena mulai ada orang yang lebih kaya dan orang yang lebih miskin, keadaannya makin kacau nih Bapak Ibu. Orang-orang kaya ini udah ngerasa mereka nggak perlu lagi mencuri. Tapi di satu sisi kalau mereka tidak pergi mencuri, mereka bisa jatuh miskin. Pertama-tama mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Irwan. Mereka pergi ke jembatan di sungai dan melihat arus sungai. Sampai subuh akhirnya pulang dan mendapati rumah mereka sudah dirampok. Tapi lama-kelamaan mereka sadar ini berbahaya, ini bisa memiskinkan mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bernegosiasi sama orang yang lebih miskin. Membuat kontrak, membuat klausul dan bersepakat dengan orang yang lebih miskin untuk mencuri rumah mereka dengan batasan-batasan tertentu. Dan orang miskin itu juga ditugaskan untuk melakukan pencurian yang menjadi kewajiban mereka, gitu kan. Nah, dilakukan hal tersebut. Lama-kelamaan justru tindakan ini membuat jurang kekayaan dan kemiskinan semakin jelas. Nah, orang-orang sangat kaya ini akhirnya mengambil keputusan lagi bagaimana kalau mereka meminta si miskin menjaga rumah mereka dan dibayar, sementara di satu sisi mereka juga mengumpulkan masyarakat miskin untuk menjaga kekayaan mereka. Dan sejak itulah di negara tersebut ada yang namanya polisi, ada yang namanya penjaga, ada yang namanya penjara, dan lain sebagainya di negara tersebut ya. Dan begitulah seterusnya beberapa tahun kemudian setelah munculnya si Irwan yang jujur ini, tidak ada lagi warga yang membicarakan soal rampok-merampok. Yang ada hanya kemiskinan dan kekayaan. Walau demikian, pencuri tetaplah pencuri dan semua dari mereka masih memiliki mental pencuri. Hanya ada satu orang jujur di negara tersebut, namun hidupnya tak lama. Kenapa? Karena dalam waktu yang singkat dia mati kelaparan karena tidak ada lagi yang bisa dia makan dan tidak ada lagi yang dia punya. Ya, dia mempertahankan hidupnya untuk kejujuran tersebut dan hasilnya negara yang tadinya memiliki kesejahteraan yang sama, negara yang tidak ada si kaya dan si miskin, itu berubah menjadi negara-negara seperti yang kita kenal sekarang. Nah gitu. Menarik kan ceritanya? Dan gue nggak akan mengambil konklusi apa-apa dari cerita ini. Justru gue pengen tahu perspektif teman-teman dalam memahami cerita ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Karena beruntungnya kolom komentar kanal YouTube gue ini sangat-sangat asik untuk dibaca dan diperhatikan Pak. Karena bakal banyak orang-orang pintar yang komen. Dan kadang itu menambah perspektif dan ilmu baru juga untuk gue. Jadi ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang intisari dari cerita ini, tentang pemahaman dari cerita ini dan makna dari cerita ini gitu. Menarik kan? Jadi ya gitu. Ada kampung isinya pencuri semua, tapi kesejahteraan yang merata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kemudian satu orang jujur datang, orang jujur itu tidak mau ikut dalam sistem dan akhirnya negara itu pun berubah. Jadi ada si kaya dan ada si miskin. Tapi ya tidak ada lagi yang merampok dan tidak ada lagi yang dirampok. Nah, apakah ini perubahan yang baik atau perubahan yang buruk? Silakan tulis di kolom komentar. Itu aja teman makan kali ini. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. Kayaknya gue belum bisa bikin bumpernya deh. Jadi ya sudahlah. See ya.